dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu Yesus. Percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya, syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya, bagimu.
percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya bagimu, Yesus. Aku percaya ku dapatkan. Mohon mengambil tempat. Selfie-selfienya mungkin kita istirahatkan dulu, ya. Sebentar baru kita lanjut lagi. Pak Gandangnya belum ada, Pak Gandang.
Shalom. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ucapkan dulu sama-sama salam PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada pagi hari ini, segenap utusan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang diberkati Tuhan, kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang diadakan pada pagi hari ini. Mari kita panjatkan syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahannya, sehingga pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk kita sama-sama boleh hadir di dalam gedung gereja pada saat ini. Tema persidangan 2 PWGT Jumaat, tema persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur adalah bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada pagi hari ini,
Yang pertama, pembukaan. Kedua, prosesi pelayan memasuki ruang ibadah. Yang ketiga, ibadah. Keempat, acara nasional. Kelima, laporan panitia. Dan keenam, sambutan-sambutan. Dan yang terakhir, istirahat. Mari kita saksikan bersama prosesi pelayan memasuki ruangan ibadah. Kukua tabe si tamu malik paiman si dupa kaboro ilang te pangur randa-randianta solanasang. Kukua tabe lako kita solanasang siman lako angga mairi mento ki ikupe katabei silele ki ikupe simanni pantan ki ikupeng kaboroi. Tae ke tu ku pasal yang rinding tang dengan ke ku paleko na manang ngabanua. Tae di lambi mo inde Allah maelo. Kumua di dete mo inde kulla mapia dadi. Ia mo Allah mangka di tanda balok. Kulla pura di todingi rongkok. Anna mak misa-misa mo inde baine rangga inaya. Anna mak kurungan mo dodo tandung kasanan. PWGT tungkasangan na. Kumua iya mo pantaran na kena kombongan salo. Iya pasaladan na tosa nga petayanan. Ia motang untandai mekaboyo unnumpu kasih pulungan mali tang unisan mekata ka untannun kasumpuran kaboro kumua anna bendan matoto kasih pulungan kombongan sallo anna tunannang tang tibendon kasumpuran ilan isunganna tosang petayanan. Tontong yamanda si padiong lusun na pala bintin si paribombong na taruno. Anna manda dukaya pasakin apuang anna bintin kaboro kapenondan. Iya garonto na kaparanuan tungka tioton na kapangurrandean. Ia mutu digente kasalamaran ilan puang Yesu maka makarimanan ilan datu juru salama tungka sanganna. Ko bendan mi inde kombongan kalua tuman nangami inde tinumbu malambe kombongan kalua na manan indo PWGT Klasis Makassar Timur Pak gantianan na. Kumua dan naupa di paupa paraya di po paraya anna kombong kada turu bisara misa bunganna lana polobo kasih pulungan lana pelulangan lana po kasalle kasimpuran anna busarungo ilan tetangana tondok buan delen ilan kale pangaleon tapo paranni solanasang tapo paimanni angga mairi ko kurre sumanga analangan puang matua sabak parayanna reketo kapenomban
lontong ia makampan pasakena puang lako batang di kaleta solanasang menimpa rapak-rapak na dio tondon to batang ta angga mairi di todinge bulan nimi ilante kaparamuan di tanda manasai ilante pangurande randeanta angkulangan inde tongkonan kada kumua tasi para pakmo masolanasang tasi tatan mo angga mairi tangla urangi ki mareko langkan tangla umpendailing ki kumarisik na karumisik anta si pamatua induk ilan teka menemban si pabano karurungan ilan kurean sumanga ko tarangi mo raka solanasang me silele komike mekayo tole pipisan kumalasi komike ko tarapak mo solanasang antalangan umpudi seumpakalabi sangan na puang kapenombanta Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, ibadah pelayan firman. Pendeta Rita Indrawati MTH MM dan sebagai liturgis Ibu Isna Patiung. Kepada yang akan mengambil bagian kami persilahkan. Sidang Masa Raya Pembukaan Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang sama dikasihi Tuhan. Kita akan mendasari pesta iman ini dengan ibadah. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati bahkan segenap hidup kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah pembukaan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur saat ini. Dan ibadah kita akan diawali dengan pujian dari paduan suara Jemaat Biringkanaya dengan judul lagu Indeko Sang Mane.
Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dan dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Aku Hendak sambil menari karya besar yang Aku benar telah dilakukan Tuhan terhadap umat-Nya. Mari kita ekspresikan pujian ini. Aku hendak sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, bahwa pertolongan kita dalam ibadah pembukaan persidangan PWGT Klasis Makassar Timur saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dengan dituntun Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, Itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jalan yang harus kutempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan dosa. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan,
dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dalam melayani Tuhan, terkadang kita kurang setia. Ada banyak halangan yang kadang menjadi alasan untuk tidak mengambil peran serta, untuk tidak bersukacita menyambut pelayanan yang diberikan kepada kita. Saat ini, dalam mempersiapkan diri hidup kita untuk melayani Tuhan 5 tahun ke depan, marilah dalam persidangan ini kita terbuka untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing, untuk melihat ke dalam jemaat di mana kita ada. Apakah kita sungguh memberi diri dan waktu kita untuk dipakai oleh Tuhan? Dan bagaimana pelayanan yang telah kita laksanakan? Apakah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Sadarilah. Saudara-saudara,
kepada kamu semua yang datang menyesalkan dosa kita di hadapan Tuhan, berita anugerah dinyatakan kepadamu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita akan masuk dalam akta pembukaan sidang. Karena itu, mari jemaat Tuhan berdiri dan akan diawali oleh pujian himne PWGT dan akan dipandu oleh Ibu Arni Bonggaramba. Ibadah
Dengan kasih disilakan secara berturut-turut. Yang pertama, Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili, kepada Dr. Gigi Amelia Irma Awalia MSc, disilakan untuk maju ke depan. Kemudian Ketua BPK Klasis Makassar Timur, Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH, Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, Ibu Irdania Supapatiung, Koordinator PWGT Wilayah 4, Nyonya Galmeria Bidah Kondorura. Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap peserta persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, maka saya membuka persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, terima kasih kepada Ketua BPK yang sudah membuka persidangan pada saat ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam melaksanakan persidangan ini mulai hari ini sampai selesai. Terima kasih. Masih dalam keadaan berdiri, kita kembali akan menyanyikan Mars PWGT. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu,
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang menghampiri hadirat Tuhan. Syukur dan pujian selalu kami persembahkan kepadamu, karena kami tahu bahwa kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur dimulai hari ini. Kami ingin melandasinya dengan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau bekerja untuk memberikan hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau urapi Tuhan, dan Engkau yang berkata-kata untuk menolong hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Kolose pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara firman ini, juga kita mau memberlakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi sesama. Ini juga menjadi tema persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, berarti sehat ya? Amin. Bahagia? Amin. Kita boleh bersama-sama berbahagia dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, dan kita juga berbahagia boleh dipertemukan dalam persidangan yang mulia ini, persidangan untuk keagungan bagi nama Tuhan. Kalau kita membandingkan kehidupan kita kurang lebih 3 tahun yang lalu saudara-saudara, di mana kita berada dalam masa pandemi yang lonjakannya sangatlah tinggi, maka kita merasakan keadaan sekarang jauh lebih baik. 3 tahun yang lalu dengan kondisi pandemi yang grafiknya tinggi membuat sendi-sendi kehidupan kita rusak. Keadaan ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan sebagainya itu mengalami penurunan yang sangat tajam. Tapi kita boleh berbahagia hari ini karena kita boleh berada dalam suasana yang tenang, dan kita sudah mulai membiasakan diri dengan kehidupan yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Pakai masker,
cuci tangan, dan selalu menjaga kondisi-kondisi kita. Tapi agak longgar-longgar lagi sedikit sekarang ya. Aktivitas juga sudah mulai berjalan dengan lancar. Dan kita sangat berbahagia hari ini mendengar bahwa karena kemampuan negara kita mengatasi pandemi sehingga keadaan ekonomi kita sudah mulai lancar. Itu dibuktikan saudara-saudara, berita terbaru bahwa Indonesia berada di posisi ke-7 negara terbesar di dunia dengan ekonomi yang sangat mapan. Ini luar biasa. Biasanya kita berada di tingkat 50 ke bawah, tapi sekarang posisi 7 sudah dapat bersaing dengan negara-negara yang maju, negara yang makmur. Ini luar biasa, tentu karena kerjasama dari semua pihak. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita boleh merasakan kehidupan yang indah ini karena Tuhan. Kita masih hidup karena Tuhan. Kita ada di dalam Kristus karena Dia mengasihi kita. Kita hidup di dalam Dia. Itu berarti saudara-saudara kita menerima Kristus dengan kerendahan hati. Sama dengan jemaat yang ada di Kolose. Mereka boleh menerima Kristus. Mereka hidup di dalam Kristus. Tetapi kemudian ada goncangan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Epafras menyampaikan hal ini kepada Paulus. Karena itu Paulus mengirim surat kepada jemaat di Kolose. Masalah yang timbul saudara-saudara di ayat yang ke-8, di situ Paulus ingatkan supaya berhati-hati. Adanya filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Agar jemaat menjaga diri. Ajaran-ajaran ini muncul. Dan bukan hanya pada masa dahulu, sampai masa sekarang juga masih ada. Salah satu ajaran filsafat yang terbesar terhadap kekristenan yang terdapat dalam Alkitab adalah humanisme sekuler. Di mana ajaran ini saudara-saudara dikatakan bahwa umat manusia, alam semesta, dan segala sesuatu yang ada hanya terdiri dari zat yang terbentuk secara kebetulan dalam wujudnya yang sekarang. Juga ajaran ini mau mengatakan manusia tidak diciptakan oleh Allah yang berkepribadian, tetapi adalah hasil suatu proses evolusi yang untung-untungan. Ini hampir mirip-mirip ajaran teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu terbentuk atau manusia itu berasal dari kera yang kemudian mengalami evolusi sekian ratus tahun dan pada akhirnya menjadi pribadi atau menjadi bentuk yang sekarang, yang kelihatan sudah mulai gagah, yang kelihatan cantik. Itu teori Darwin, dan kita tidak berpegang pada teori itu. Filsafat ini juga mau menolak kepercayaan kepada Allah yang berkepribadian dan tidak terbatas secara menyangkal bahwa Alkitab adalah penyataan yang diilhamkan oleh Allah pada manusia. Jadi mereka tidak mau menerima Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Alkitab ini dinyatakan kepada manusia. Cara Allah bekerja memakai orang-orang untuk menulis Alkitab, dan itulah yang kita pakai mengenal kehendak Allah. Paham-paham ini masih ada saudara-saudara. Dan kalau kita lihat paham-paham ajaran-ajaran yang muncul juga, ya ini berbeda dengan pemahaman yang kita pegang di dalam Kristus Tuhan kita.
Saya ingat dulu ada pemahaman aliran Children of God. Itu dikatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, milik saya, milikmu, milikmu, milikku. Suami saya bisa menjadi suamimu, istrimu bisa menjadi istriku. Jadi boleh hidup bersama, boleh bergantian bersama dipakai. Kira-kira kalau begini, Moresia kira kata tidak akan mau ya. Yang enaknya di mana? Paling yang katakan banyak-banyak ya enaknya di laki-laki dong. Ya. Makali ke kita baine toh pasti makali kita merasa tidak nyaman. Tapi itu ajaran yang muncul pada masa itu dan ada banyak pengikutnya. Atau paham Lia Eden. Ini yang mengaku bahwa dia mendapat wahyu dari malaikat Jibril, mengklaim dirinya sebagai nabi, sebagai imam. Dan yang terbaru Joseph Paul Chang yang menganggap diri sebagai nabi yang ke-26. Kontennya ada saudara-saudara, boleh diakses di YouTube. Dia banyak memakai ungkapan kata Tuhan, kata Yesus dan seterusnya. Dan dia masuk dalam daftar DPO untuk Indonesia ya. Sekali lagi saudara-saudara, ini ajaran-ajaran palsu. Paulus ingatkan ajaran-ajaran ini bisa menggantikan dan meruntuhkan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan umatnya. Paulus ingatkan orang-orang di Kolose, jangan sampai ajaran-ajaran ini mempengaruhi mereka dan kemudian membuat mereka menjadi orang-orang yang meninggalkan keyakinan yang sesungguhnya, di mana Kristus menjadi pusat kehidupan umat Tuhan. Kita juga mesti berhati-hati untuk hal-hal yang demikian. Ke depan ini saudara-saudara, semakin banyak lagi. Sekarang ada istilah metamorfose, semua orang mungkin akan kaget kalau berada dalam lingkungan itu. Kita belum terbiasa dan itu akan mengglobal, mendunia. Menghadapi situasi ini, ajaran yang ada. Lalu Paulus katakan, sebagai anak-anak Tuhan kamu telah menerima Kristus. Kamu telah menerima Dia Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita semua saudara-saudara, kita sudah menerima Kristus. Menerima Kristus itu berarti iman kita hidup di dalam Dia. Menerima Kristus itu berarti kita percaya kepada Allah yang esa. Kita percaya pada Dia satu-satunya Tuhan kita. Dan karena kita percaya kepada Dia, sehingga kita menghasilkan benih-benih ilahi, yang kemudian benih-benih itu, yang kemudian kita ini berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Karena itu 1 Yohanes katakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Apa yang Yohanes mau katakan di sini? Lahir dari Allah. Kita yang menerima Kristus lahir dari Allah. Kita tidak berasal dari dunia ini. Tidak. Kita beda dengan dunia ini. Kita lahir dari Allah, berarti kita memiliki benih ilahi di dalam hati kita. Dan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena sekali lagi dia lahir dari Allah.
Benih ilahi itu lahir karena iman percaya kita pada Kristus. Jadi jelas saudara-saudara bahwa iman itu menghasilkan benih Allah, yaitu Yesus Kristus yang diam di dalam hati kita, dan benih Allah itu sekali lagi berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah kasih. Kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, iman kita harus melekat di dalam Tuhan. Ya motota eta bisa goyang, kita tidak bisa melepaskan diri dari keyakinan ini. Kalau kita sudah mengikuti ajaran-ajaran yang lain, saudara-saudara, berarti kita sudah tidak lagi ada di dalam keyakinan ini. Keyakinan Kristus adalah Tuhan kita. Nah saudara-saudara, karena kita menerima Kristus, maka kita hidup di dalam Dia. Mengapa kita hidup di dalam Dia? Di dalam Tuhan. Karena saudara-saudara, karena hanya di dalam Dia kita akan memperlihatkan kualitas hidup yang jauh dari dosa. Mengapa harus hidup di dalam Dia? Karena hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi berbuat pelanggaran-pelanggaran Allah. Hidup di dalam Kristus berarti peluang untuk berbuat kesalahan, berbuat dosa itu kecil. Hidup di dalam Kristus berarti Roh Kudus ada bersemayam dengan kita, dan ada alarm yang setiap waktu mengingatkan kita, menyadarkan kita. Jadi di pakilala ki kumua kita diingatkan, hei, kita sudah menerima Kristus. Karena itu kita hidup di dalam Dia, dan untuk hidup di dalam Dia, kita tinggal di dalam Dia. Maka kita meminimalisir kesalahan dosa yang mungkin kita lakukan tidak benar di mata Tuhan. Hidup di dalam Dia itu berarti saudara-saudara mengenal Tuhan dengan benar. Hidup di dalam Dia, kita mengenal Dia, bahwa sungguh Dia adalah kasih, sungguh Dia adalah penyayang, sungguh Dia adalah pemurah. Dan itu yang selama ini kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang baik. Allah yang baik. Hidup di dalam Dia berarti hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi akrab. Hidup di dalam Dia berarti kita rindu menjumpai Dia melalui firman-Nya. Hidup di dalam Dia berarti kita menyadari Tuhan memperhatikan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini. Tuh sia kiraka lan puang matua, tatande sia raka puang matua, sia akrab sia kiraka sola puang matua, tabangun sia raka tu perjumpaan khusus dengan Tuhan melalui doa, dan kita sadari bahwa Dia memperhatikan kita. Jangan sampai kita hanya mengenal Tuhan sepintas lalu saja, terlalu sibuk dengan segala pelayanan, lalu kemudian kita hanya mengenal Tuhan sesaat saja. Dia baik, ya. Kita hanya sibuk dengan urusan-urusan kita sebagai ibu-ibu yang mengurus segala kesibukan dari pagi sampai besok pagi hanya untuk urusan-urusan itu, mengenal Tuhan saja sepintas lalu baik, dan lupa bahwa kita harus memiliki waktu yang khusus untuk bersama dengan Dia. Tapi hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara, mengajar kita untuk lebih dekat dengan Dia, mengenal Dia, dan menyadari bahwa na penunu ki puang matua, na tandai ki puang matua, na kamase ki puang matua. Karena itu kita hanya bergantung kepada Dia, kita hanya berserah kepada Dia, sehingga kita mampu untuk terus hidup bersama dengan Dia.
Lalu Paulus katakan, kalau kita sudah menerima dia, hidup di dalam dia, ditarima mote puang Yesu lan katuanta, namangka to tuoki lan puang Yesu. Sekarang Paulus katakan, hidupmu mesti berakar. Rasul Paulus, saudara-saudara, menggunakan personifikasi tanaman untuk menggambarkan bahwa hubungan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan melalui gambaran tanaman itu. Tanaman, ya, ruangan ini penuh dengan dekorasi yang indah ya, tanaman. Kita melihat tanaman. Kenapa bunga-bunga ini tetap segar? Kenapa bunga-bunga ini tetap memperlihatkan ya bunga yang segar, daun yang hijau yang memberikan kesejukan? Karena di dalam bunga ini akarnya menancap dengan kuat di dalam tanah. Akarnya ada dengan kuat di dalam tanah. Karena dia kuat di dalam tanah, saudara-saudara, akar yang kuat itu dia kesana kemari mencari unsur hara, mencari makan. Karena dia punya banyak nutrisi, makanya dia kokoh, dia kuat, dan akhirnya unsur hara, nutrisi, makanan yang ada itu naik terus ke batang, dan kemudian terus. Semakin akar itu masuk ke dalam tanah, semakin membawa nutrisi, unsur hara, zat-zat makanan yang akan memberikan kesegaran bagi batang, bagi daun, dan hasilnya memberikan bunga, memperlihatkan buah. Berakar di dalam Kristus. Kita sudah ada di dalam Kristus, kita berakar. Bukan sekedar ada di dalam Kristus, tetapi ada di dalam Kristus itu berarti berakar. Mbak Nakwa cara tak berakar. Ada program PWGT Gerakan Cinta Alkitab? Ada Bu ya? Ya, saya dengar itu ketika laporan persidangan kemarin. Saya juga baca di buku laporan persidangan klasis kita kemarin. Berakar. Gerakan Cinta Alkitab. Berakar. Itu berarti dengan program ini kita diajak bersama-sama untuk mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan, dan firman Tuhan menjadi pegangan. Firman-Mu pelita bagi kehidupanku, menjadi pelita dan sulu. Sehingga ketika ada badai datang menggoncang kita, atau seperti dalam jemaat Kolose ketika berhadapan dengan ajaran palsu, maka orang yang hidupnya berakar di dalam Kristus, dia akan tetap kuat. Goncangan itu tidak akan membuat dia tergoda. Pencobaan itu tidak akan menyerang dia untuk hancur. Tetapi dia akan berdiri dengan kuat sebagai orang yang mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan yang segar, mendapatkan kekuatan iman yang hebat, karena meyakini Kristus adalah juru selamat. Mencintai firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita berakar di dalam Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Lalu Paulus katakan juga, saudara-saudara, kita bersama-sama mesti dibangun di dalam Dia. Sebuah bangunan yang kokoh. Jangan lihat atasnya, tetapi pondasinya. Kalau atasnya bagus, pasti pondasinya kuat. Ini gereja yang pertama setelah pemekaran dari ujung pandang timur lalu masuk di Biringkanaya. Di sini jemaat mulai berdiri. Dan waktu itu dikatakan ini jemaat yang terbesar, 1000 kakak.
yang terbesar di gereja Toraja, yang kemudian mengalami pemekaran. Makanya berdirilah beberapa jemaat, ya, Lanraki, Biring Romang, Satria Kasih, dan seterusnya. Wah, ini gereja dibangun dengan begitu megah, karena ditandai kumuan nang labuda anggota jemaat rampo menomba langan puang matua. Pondasinya ini pasti kuat. Pondasi yang kuat ini membuat bangunan ini tetap berdiri dengan kokoh. Saudara, dasar bangunan kehidupan kita, di hidup kita adalah Kristus Yesus. Sebagai dasar Kristus kita hidup di dalamnya, saudara-saudara, kita kuat di dalam Dia. Kita bukan hidup asal-asalan, kita bukan hidup sembrono, tetapi kita membangun pondasi yang kuat, dan pondasi itu adalah Kristus. Kristus yang bersemayam dalam hidup kita, sehingga ketika ada angin, ada badai, ada guntur, ada kilat, itu mau menandakan, ibu-ibu, ada tantanganmu, ada masalahmu, ada pergumulanmu, ada hambatanmu, engkau memiliki pondasi yang kuat. Engkau punya dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Dan Dialah yang memberikan kehidupan bagi kita, sehingga kita akan mampu untuk tetap berdiri dengan kokoh. Saya tahu perjalanan 5 tahun PWGT melaksanakan segala program dan tantangannya bukan hal yang mudah. Nanti laporannya pasti itu akan disampaikan. Ada banyak hal yang harus dihadapi, tetapi tetap berdiri dengan kuat. Karena apa? Karena meletakkan dasar yang benar. Pondasinya itu ada di dalam Kristus. Segala-galanya dimulai di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan digumuli di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya tetap eksis, tetap ada sampai sekarang. Tetap membangun keutuhan kebersamaan. Yang terakhir mengadakan retret, ya. Masanang nasang siya ko miraka tumale ma retret. Sanang le. Lucu-lucu siara ka? Ya, lucu, bahagia, ya. Nah, itu menandakan bahwa kebersamaan itu tetap ada karena kita punya dasar yang kuat, yang sama, pondasi yang sama, yaitu di dalam Tuhan. Tapi ingat, itu tidak berarti selesai sampai di situ. Amin. Masih akan ada lagi yang akan kita kerjakan ke depan. Dan itu dimulai hari ini, dalam persidangan ini. Tapi ingat, di dalam membangunnya kita harus melihat apakah semua nanti yang kita akan percakapkan ke depan, yang akan direalisasikan, yang akan dikerjakan pengurus ke depan, semuanya akan kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan atau jauh dari kehadiran Tuhan. Paulus katakan kita harus dibangun di dalam Dia, dan ketika kita dibangun di dalam Dia, saudara-saudara, apa yang kita perlihatkan adalah keagungan bagi nama Tuhan. Dia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil, sehingga setiap pelayanan kita berkenan baginya. Sekali lagi, bangunan pondasi yang kuat itu ada di dalam Tuhan. Lalu Paulus katakan harus bertambah teguh di dalam iman. Karena kita sudah menerima Yesus, kita sudah mengakui Dia sebagai penebus kita. Saudara, yakinlah bahwa engkau pasti kuat. Harus semakin bertambah kuat. Paulus mau supaya semua anak-anak Tuhan itu kokoh, kuat, teguh. Karena prosesnya sudah dibentuk sedemikian rupa. Kita mengenal Kristus kan bukan baru sekarang, tapi dari kecil, remaja, dewasa, dan pasti proses-proses ini membentuk kita menjadi seorang ibu yang kuat sampai sekarang. Marawar raka mendadi toruan Indo. Marawar raka. Tak itu? Apakah gampang menjadi seorang ibu?
Tidak. Apa saja tantangan kita? Melayani suami, anak-anak, keluarga, ya, mempersiapkan masa depan anak-anak, apa toh? Menghadapi pekerjaan bukan hanya ya sebagai ibu-ibu yang punya tanggung jawab di tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan dan sebagainya. Ini tanggung jawab. Bagaimana membagi waktu antara pekerjaan-pekerjaan itu, antara keluarga, dalam rumah dan di luar rumah, antara pelayanan dalam rumah dan juga di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Tidak mudah, saudara-saudara. Dan melayani Tuhan bukan hanya dikatakan gampang bagi kita, tidak. Cukup nama saya dicantumkan sebagai pengurus, cukup selesai sampai itu. Tidak. Ada tanggung jawab yang besar yang harus kita kerjakan. Dan seringkali ya ini di luar sana lebih banyak ibu-ibu yang keaktifannya di dalam gereja, lalu kemudian mengabaikan keluarga kecilnya. Malemiki mak paduan suara, malemiki melayani toroan Indo, malemiki nikuti rapat-rapat, sulela ko banua, nah mesuk bang mutulindo antiro banua berantakan dan sebagainya. Apakah bisa memberikan sukacita dalam pelayanan kita? Kita tidak teguh, kita tidak kuat dalam iman kalau seperti itu. Tapi saudara-saudara, Paulus ingin, mari kita kokoh, kuat dan teguh menghadapi setiap rintangan dan tantangan. Bertumbuh terus di dalam Kristus, bertambah teguh, bertambah kokoh, dan proses itu terus melatih kita. Melatih kita untuk bertambah teguh. Perhatikan program-program yang ada, baik di dalam PWGT ataupun dalam jemaat ataupun di dalam lingkungan klasis, saudara-saudara. Sebenarnya program-program itu untuk melatih kita untuk bertambah teguh, semakin kuat, semakin kokoh. Ada pelayanan sosial, ada pembinaan, ada pelatihan, ada pelayanan-pelayanan yang menyangkut tentang masyarakat, lingkungan di mana kita berada. Ini mengajar kita untuk diproses terus dan kemudian bertambah kuat, bertambah teguh, bertambah kokoh di dalam Tuhan. Dan kalau proses ini berjalan dengan matang, maka saudara-saudara, kita akan menjadi orang-orang yang teguh. Dalam PWGT, bertambah teguh di dalam iman ini mesti terpatrik dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak bertambah teguh, saudara-saudara, kita akan dibawa oleh arus dunia yang semakin keras. Sudah banyak prediksi mengatakan tahun 2023 tahun di mana dunia dalam keadaan yang kurang baik. Ya, beberapa negara-negara sudah meminta bantuan IMF. Dan beberapa negara-negara juga sudah mulai mendaftar untuk dibantu, ditolong oleh IMF. Saya tidak tahu apakah kita ibu-ibu bisa memahami kondisi ini dan kemudian kita menggunakan kehidupan kita dengan bijaksana. Misalnya resesi, kalau berada dengan resesi yang terjadi, apakah kita bisa mampu untuk mengelola kehidupan kita, mengelola keuangan misalnya. Ini kan banyak kali pembinaan keuangan, bagaimana ibu-ibu mengatur keuangan. Ya. Tetapi dengan bertambah teguh di dalam Tuhan, dengan beriman, dengan kuat, mengajar kita untuk merasakan bahwa mari mempersiapkan diri, mari kokoh menghadapi situasi apapun, karena bersama dengan Tuhan kita akan berdiri dengan kuat, kokoh. Ini yang
Diingatkan oleh Paulus. Sekali lagi, sudah menerima Kristus. Karena itu hidup dalam Tuhan, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman. Dan kemudian yang terakhir Paulus katakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mengapa harus bersyukur, saudara-saudara? Karena bersyukur itu mengajak kita untuk menikmati bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Dan karena itu kita bersyukur kepadanya. Mengapa kita bersyukur? Karena kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, tidak pernah tertidur, tetapi Dia bekerja dalam kehidupan PWGT, dalam kehidupan sebagai pengurus, dalam kehidupan sebagai ibu-ibu. Kita terus dipakai oleh Tuhan dan Dia terus bekerja menopang kita. Karena itu kita bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena Roh Kudus selalu mengajar kita bahwa dengan bersyukur kita akan menjadi orang-orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur. Bersyukur persidangan ini dimulai hari ini. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, tidak akan mungkin ini terlaksana. Saya ingat waktu persidangan klasis sebelumnya, di masa pandemi agak tinggi, Jemaat Tamalan Rea menjadi tuan rumah, kita bersidang melalui Zoom. Ya, rasanya kurang nyaman, tetapi kita boleh melaksanakannya dengan baik. Kita mau berharap kalau boleh persidangan berikutnya kita akan bertemu, dan ternyata Tuhan kabulkan. Itu boleh terjadi di persidangan di Jemaat Biring Romang. Hari ini juga PWGT sangat bersyukur kita boleh bertemu. Banyak ibu-ibu yang tadi pagi bangun jam 4 subuh, male mau lako salon le, beden mau tikaru do totemo. Ya. Banyak ibu-ibu yang mempersiapkan diri dengan baik untuk hadir dalam sidang ini. Padahal tadi malam pulang sampai jam berapa malam menyelesaikan prasidang, tetapi semangatnya besar karena menikmati kasih Tuhan, bersyukur. Ini luar biasa sekali. Karena itu saudara-saudaraku, Paulus mengajak kita semua sudah menerima Kristus. Marilah sebagai anak-anak Tuhan yang menerima Kristus, yang merasakan kemurahan Tuhan. Saudara, mari sebagai ibu-ibu teruslah teguh dan ajarkanlah itu kepada sesama kita. Menarik sekali untuk melihat bahwa semakin teguh di dalam Tuhan, maka semakin kita membuka diri untuk melayani. Lihat, masih banyak pelayanan kita yang belum kita jangkau. Ladang masih terbuka lebar. Masih ada anak-anak kita di luar sana yang membutuhkan uluran kasih. Masih ada pelayanan-pelayanan di mana kita harus menjangkau orang-orang terbuang, terpinggirkan. Jangan hanya kita melatih diri kita, melayani diri kita dengan hanya berpenampilan, dengan hanya memperlihatkan kecantikan, tetapi ada pelayanan yang lebih luas lagi yang harus kita jangkau. Mereka yang terbuang, mereka yang miskin, anak-anak terlantar, anak-anak yang hatinya terluka, anak-anak yang hatinya membutuhkan cinta kasih yang besar. Mari kita kerjakan semuanya ini. Kita menerima Kristus, kita hidup di dalam Dia, kita dibangun di dalam Dia, semakin teguh, semakin kokoh, dan layanilah sesama kita, layanilah orang-orang di sekitar kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat bersidang kepada semua PWGT, selamat menikmati persekutuan kasih dalam persidangan ini. Biarlah dalam persidangan ini nama Tuhan dimuliakan, kita semakin teguh dalam iman, dan terus mau melayani untuk sesama. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk menjadi orang yang menerima Engkau, mengaku hidup di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan terus meneguhkan kami. Engkau memilih kami, Engkau memakai kami, dan kami percaya kami akan terus bertumbuh dalam kasih Tuhan untuk memakai kehidupan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, teguhkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri saudara-saudara dan kita mengucapkan pengakuan iman gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. demikianlah pengakuan iman Gereja Toraja. Biar kita memegang teguh pengakuan iman ini. Silakan duduk kembali. Dipersilakan secara berturut-turut pujian dari hamba-hambanya, Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir dalam ibadah pada saat ini. Kemudian disusul persembahan pujian paduan suara PWGT Klasis Makassar Timur. Dengan kasih disilahkan.
Sidang masa raya pembukaan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang sama diberkati Tuhan. Jika kita merenungkan sejenak perjalanan kehidupan kita, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Betapa tidak Allah sungguh mengasihi kita, berkat-Nya terus mengalir dan kita nikmati dalam hidup kita. Bahkan anugerah keselamatan yang telah dianugerahkannya bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu mari masing-masing kita berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Pujian Tangnya Raka Sugiran kita dendangkan sambil memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban atas iman kita.
Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu indah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan pujian memuliakan Engkau. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami dalam pembukaan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur boleh membawa sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan jika dalam ibadah ini kami melakukan hal yang tidak mendatangkan keagungan bagi-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, teguhkanlah dalam hati kami, biarlah kami terus menjadikan firman-Mu ini sebagai pelita dan sulu dalam hidup kami. Bapa dalam sorga, persidangan ini kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Mohon kasih-Mu, mohon hikmat-Mu sehingga persidangan ini dapat selesai sampai esok. Tuhan yang terus menjadi penolong, penuntun, pemelihara dalam persidangan ini. Terima kasih Tuhan bahwa panitia boleh bekerja begitu baik, mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan persidangan ini. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia, Tuhan akan terus memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapak bahwa jemaat-jemaat dalam Klasis Makassar Timur boleh mendukung persidangan ini. Ini semua karena Tuhan yang menggerakkan hati jemaat-jemaat-Mu. Dan dari PWGT Tuhan, dari jemaat-jemaat boleh hadir sebagai peserta persidangan. Tuhan topang mereka, beri kekuatan, kesehatan, hikmat sehingga dapat mengikuti semua persidangan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan juga menolong steering komite dalam merumuskan banyak hal. Semoga rumusan ini dapat digunakan dengan baik dalam persidangan. Juga Tuhan akan menolong pimpinan sidang yang akan mengarahkan jalannya persidangan. Pakai mereka Tuhan sehingga mereka dapat mengantar semua peserta sidang untuk memahami setiap keputusan-keputusan dengan baik. Terima kasih juga Bapak bahwa jemaat Biringkanaya di sini mereka bahu-membahu, mereka membangun kebersamaan untuk membawa dan mengantar jemaat dalam menyambut semua peserta persidangan. Baik majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, Tuhan berkati seluruh warga jemaat Biringkanaya, Tuhan pimpin kehidupan mereka. Tuhan Engkau juga memberkati pengurus PWGT dalam jemaat-jemaat di lingkungan Klasis Makassar Timur. Juga Engkau memberkati pengurus PWGT Klasis, pengurus PWGT Pusat. Pakai mereka semua Tuhan untuk melayani dengan baik. Engkau juga terus mengasihi kami, menopang kami, agar kehidupan kami adalah kehidupan untuk melayani Tuhan dan sesama. Terimalah persembahan yang kami telah nyatakan Bapa. Biarlah semua persembahan kami ini indah di pandangan mata Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah pemerintah terus menciptakan suasana yang kondusif. Kami hidup dengan damai, nama Tuhan kami muliakan. Inilah doa kami, pengharapan kami. Semuanya kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya jemput kita berdiri saudara-saudara. Dengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Demikian petunjuk hidup baru untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Amin. Pujian apalah arti ibadahmu kembali akan diiringi oleh tim kulintang Jemaat Biringkanaya.
Saudara-saudara yang dikasihi, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, wujudkanlah firman-Nya dalam kehidupanmu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang di dalamnya sebagian dari hamba-hamba Tuhan diperkenan menjadi alatnya untuk melayani Dia. Diberkatilah setiap kita yang telah mengabdikan diri bagi Tuhan dalam ibadah ini. Dan sambil kita bersalam-salaman, persembahan pujian paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya dengan judul Shalom Kaferim disilakan. Kita nyanyikan sambil bersalam-salaman. Setelah persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya, dilanjutkan dengan pujian dari utusan jemaat sendiri.
Ibu-ibu yang dikasihi, mohon kita tetap tenang karena ibadah kita belum selesai. Dipersilakan persembahan pujian dari ibu-ibu utusan PWGT Jemaat Sudiang.
Satu. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ibu Dr. Gigi Irma Awalia MSI. Selamat datang Bu, bersama dengan Bapak Lurah Tamalan Rea Kapasa. Iya, Bapak Lurah Kapasa, selamat datang Pak, bersama dengan rombongan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara nasional. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu Nyonya Arni Bonggaramba. Silakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Tangdililing. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada pemandu acara. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Seklasis Makassar Timur, Pengurus Pusat PWGT, Koordinator Wilayah 4 PWGT, Pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, Pengurus PWGT Jemaat Seklasis Makassar Timur, Pendeta Tugas Khusus, Pendeta Seklasis Makassar Timur, Pengurus OIG, PKBGT, PPGT, dan SMGT Klasis Makassar Timur, para anggota Dewan Kota Makassar, Lurah, Camat, Lurah, Pengurus PWGT Klasis Makassar, Pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, seluruh utusan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur, dan segenap undangan yang boleh berkenan hadir pada saat ini. Salam sejahtera kepada kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh sukacita, mari kita mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Kita selalu percaya bahwa jikalau pada saat ini kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui kesempatan ini perkenankan saya mewakili segenap panitia mengucapkan selamat datang kepada segenap peserta dan selamat datang kepada semua peserta persidangan yang sudah boleh hadir pada saat ini. Izinkan saya melaporkan kegiatan panitia mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Panitia Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur dibentuk oleh pengurus PWGT Klasis Makassar Timur melalui surat keputusan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur nomor SK 03 garing SK garing PWGT garis KMT garing Romawi 5 garing 2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Panitia Persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur. Pengutusan panitia dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu di Jemaat Biring Kanaya pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.00 dan ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Lukas Dayung MTH. Melalui rapat yang pertama, disepakati program dan anggaran sebagai berikut, bahwa pelaksanaan kegiatan prasidang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan pelaksanaan persidangan pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 4 dan 5 November 2022. Adapun dana yang dianggarkan sebesar 194 juta dengan sumber anggaran sebagai berikut. Subsidi PWGT Klasis Makassar Timur, subsidi Jemaat Biring Kanaya, subsidi PWGT Jemaat Biring Kanaya, subsidi PKBGT Jemaat Biring Kanaya, kotak khusus Jemaat Biring Kanaya, kotak khusus 7 jemaat, kotak khusus ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar Timur, kotak khusus ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat, list terbuka 7 jemaat, amplop donatur, kontribusi 8 jemaat, dan usaha panitia. Bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa senantiasa memberkati kita, tiada sesuatu yang kekurangan, Tuhan mencukupkan apa yang kita anggarkan bahkan lebih daripada cukup, dana yang kita anggarkan 194 juta, yang terakhir kami cross check 210 juta yang boleh terkumpulkan. Sehingga pada saat ini kita bersyukur kita boleh menyelenggarakan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur. Tema persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur tetap mengacu pada tema yang diusung Sinode Am 25, yaitu bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Tema ini akan terus menjiwai kegiatan dan pelayanan kita 5 tahun yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama-sama saya hormati dan banggakan, panitia sangat menyadari bahwa berlangsungnya kegiatan pada saat ini tentunya sangat tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini kami panitia mengucapkan terima kasih yang tulus untuk setiap kerjasama, dukungan doa, dan dana dari semua pihak. Sekali lagi, atas nama panitia pelaksana, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua yang sudah mengambil bagian, Bapak Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Camat Tamalan Rea, Lurah Kapasa, Lurah Tamalan Rea, Polsek Tamalan Rea, Badan Pekerja Klasis Makassar Timur dan Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Seklasis Makassar Timur, Koordinator Wilayah 4 PWGT, Pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, Pengurus PWGT Jemaat Seklasis Makassar Timur, Pengurus OIG Seklasis Makassar Timur, dan segenap anggota panitia dan anggota pengurus OIG Jemaat Biring Kanaya dan segenap anggota Jemaat Seklasis Makassar Timur dan semua pihak yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu. Sekali lagi terima kasih untuk setiap dukungan kerjasama,
dukungan doa, dan semua yang telah diberikan untuk pelayanan ini. Terima kasih saya mau sampaikan yang luar biasa kepada atas kerjasama dan kekompakan panitia pelaksana persidangan 2 yang boleh dengan penuh sukacita, penuh kebersamaan, penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Dan kepada PMG Jemaat Biring Kanaya, panitia pengarah yang terus mendampingi dan membimbing, kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang boleh terjalin, dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap pelayan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih yang luar biasa dari panitia kami ucapkan atas kepercayaan pelayanan yang diberikan kepada kami untuk menjadi jemaat penghimpun, menjadi nyonya rumah pada saat ini. Kami mohon maaf sekiranya dari awal persiapan dan berlangsungnya dan bahkan selesainya kegiatan persidangan 2 ini ada hal-hal yang belum maksimal kami lakukan. Oleh karena keterbatasan yang ada, kiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan. Mengakhiri laporan ini, kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan selamat bersidang. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana dalam mengikuti persidangan ini. Kiranya pelayanan PWGT terus-menerus bertambah teguh dalam iman, dan pelayanan bagi semua. Akhir kata saya mau menyampaikan salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Selamat bersidang, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pimpinan Majelis Jemaat Biring Kanaya kepada Bapak Pendeta Manase Derandan Sarjana Teologia. Dengan kasih kami silakan. Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Bapak Camat Tamalan Rea, Bapak Lurah Kepasa bersama dengan jajarannya, Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Koordinator Persekutuan Wanita Gereja Toraja Wilayah 4, Pengurus Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Pengurus Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang sempat hadir, pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, Ketua PWGT Klasis Makassar dan Makassar Tengah, serta pengurus OIG Klasis Makassar Timur, pimpinan Majelis Gereja dari 8 jemaat dalam lingkup pelayanan Klasis Makassar Timur,
segenap peserta persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur, serta Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan kami menyampaikan selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Kami Majelis Gereja bersama dengan segenap warga jemaat Beringkanaya menyambut Bapak Ibu saudara-saudari, terlebih khusus kepada para utusan dan undangan dengan penuh sukacita sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja yang telah mengantar PWGT atau Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur dari persidangan 1 di Jemaat Bukit Tamalan Rea untuk memasuki persidangan kedua di Jemaat Beringkanaya sebagai tuan dan nyonya rumah atau menjadi jemaat penghimpun. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus telah memilih dan mengantar para utusan dari 8 jemaat dalam lingkup pelayanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur untuk berhimpun di bawah lindungan bimbingan Tuhan yang melalui kuasa Roh Kudus dan dalam suasana hikmat dan santun membicarakan pelaksanaan keputusan persidangan 1 di Jemaat Bukit Tamalan Rea dan membicarakan usul-usul yang dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan yang sangat berharga bagi perjalanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur untuk 5 tahun ke depan. Dan dengan santun pula memutuskan menetapkan pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur untuk periode berikutnya untuk melaksanakan keputusan-keputusan dalam persidangan 2 ini. Oleh karena itu, dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus dan di bawah bimbingan terang firman Tuhan, Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya mendukung dan mendorong panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkenaan dengan persidangan 2 Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar Timur. Doa dan harapan segenap peserta tetap dalam lindungan Tuhan, tetap kuat dan sehat, serta persidangan 2 ini boleh berjalan dengan hikmat Tuhan. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada 1 pengurus PWGT Klasis Makassar Timur yang memberikan kepercayaan kepada Jemaat Beringkanaya menjadi jemaat penghimpun. Yang kedua, kepada panitia atas kerja yang tak kenal lelah mempersiapkan pelaksanaan persidangan ini. Yang ketiga, kepada pengurus Persekutuan Wanita Gereja Toraja dan pimpinan Majelis Gereja dari 8 jemaat yang telah mengutus utusan untuk menjadi peserta dalam persidangan 2 ini. Yang keempat, kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya persidangan 2 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam ibadah pembukaan persidangan 2 yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat 4 November 2022. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami, baik dalam persiapan penyambutan penerimaan serta pelayanan kami selama terselenggaranya persidangan ini yang tidak sesuai yang diharapkan. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian sambutan ini dan terima kasih atas perhatian kita. Akhir kata, perkenankan kami Majelis Gereja dan segenap warga Jemaat Beringkanaya menyampaikan selamat bersidang. Tuhan Yesus menyertai pengurus PWGT Gereja Toraja Klasis Makassar Timur, menyertai panitia dan para peserta persidangan 2 ini. Demikian, terima kasih. Sambutan yang kedua
akan disampaikan oleh pengurus PWGT Klasis Makassar Timur yang akan dibawakan oleh Ibu Idania Patiung. Dengan kasih kami silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan menyampaikan kata sambutan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Pengurus Pusat PWGT atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur beserta unsur yang ada. Yang kami hormati dan kami kasihi Ketua Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur bersama unsur yang ada. Anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Camat Tamalandrea, Bapak Lurah Tamalandrea, Bapak Lurah Kapasak, pimpinan majelis gereja, pendeta jemaat, pendeta tugas khusus, pendeta emeritus yang sempat hadir pada saat ini, pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, pengurus PWGT Klasis Makassar, dan pengurus PWGT Klasis Makassar Tengah, pengurus OIG Klasis Makassar Timur, panitia dan segenap peserta sidang yang kekasih dalam Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita semua dalam acara pembukaan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur saat ini. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu undangan dan kepada semua peserta persidangan yang mulia ini. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi penyemangat bagi kami sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selama 5 tahun ini pengurus PWGT Klasis Makassar Timur mengemban misi Tuhan di dunia ini, yaitu PWGT sebagai salah satu pilar Gereja Toraja yang menciptakan damai sejahtera bagi semua dan menguatkan keberakaran di dalam Yesus Kristus, bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah banyak dalam dunia, serta mewujudkan hidup berbagi dalam kesederhanaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami mengajak kita sekalian mengenang kembali suasana pelayanan kita di masa lalu, tentang bumi yang bergetar, tentang gelombang laut yang bergelora, komunikasi yang terputus, banjir, tanah longsor, pengungsi COVID dengan aksi 1.500 masker kain secara serentak dan lain sebagainya. Banyak saudara dan saudari kita yang terhimpit di dalam putih hitamnya kehidupan ini. Melihat keadaannya demikian, pengurus PWGT Klasis Makassar Timur tidak pernah menutup mata bagi setiap apa yang terjadi. Selalu hadir memberi semangat, berkoordinasi dengan Badan Pekerja Klasis Makassar Timur dan pengurus PWGT Jemaat dalam lingkup pelayanan Makassar Timur untuk terus menggerakkan peran dan partisipasi agar kita tidak kalah oleh keadaan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita untuk terus melangkah menghadapi tantangan yang ada. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sudah banyak mimpi yang telah ditunaikan oleh PWGT Klasis Makassar Timur, namun masih jauh dari harapan. Semangat tidak boleh padam. Mari terus menggali ide-ide
dan dengan pertolongan Tuhan kita pasti bisa. Karena itu, mari terus berjalan bersama dengan pendekatan nilai-nilai kehidupan bersama, bahwa kita efektif karena kita didukung oleh teman, kita efektif karena kita memberdayakan teman, kita efektif karena kita siap senasib sepenanggungan untuk melihat sekeliling kita, baik kita sebagai gereja maupun sebagai bangsa dan negara, bahwa apa yang kita kerjakan ada manfaatnya bagi orang lain. Karena itu, penguatan kelembagaan terus dikembangkan melalui konsolidasi organisasi, pengembangan spiritualitas dan pekabaran Injil, pengembangan kapasitas dan keteladanan SDM PWGT yang solid dan fleksibel, pemberdayaan ekonomi yang kreatif dan inovatif, pemanfaatan pekarangan rumah, manajemen SDM, memberi pemahaman kepada ibu-ibu bahwa gadget tidak dapat menggantikan pelukan terhadap anak-anak kita, partisipasi politik yang ramah terhadap pluralitas kebangsaan, menuju harmoni yang berkeadilan, meningkatkan peran PWGT merawat bumi sebagai upaya membangun harmoni dan keutuhan ciptaan, membuka pelatihan menjahit busana, membuka posyandu lansia, bermitra dengan Rumah Sakit Wahidin dan Puskesmas Tamalanrea, berpartisipasi untuk Yayasan RBM dan Bintranita yang dikelola oleh pengurus pusat melalui aksi 5.000 dan aksi 10.000 untuk kemanusiaan dan pendidikan. Perkenankan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur mengapresiasi pengurus pusat yang terus-menerus menuntun, mengarahkan dan mendampingi melalui koordinator PWGT wilayah 4 serta pengurus PWGT jemaat dalam lingkup Klasis yang tak pernah lelah melayani dan mau bergerak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di Klasis dan di jemaat-jemaat. Simbol hijau toska dan oranye telah membumi, yang artinya kita bukan hanya sebatas slogan, tetapi kerja kita nyata, karena tindakanlah yang dapat menyelesaikan pekerjaan. Amsal 14 ayat 23 mengatakan, dalam tiap jeri lelah, dalam tiap jeri payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Kita berharap persidangan ini betul-betul menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat mengangkat potensi untuk menjawab kebutuhan pelayanan PWGT Klasis Makassar Timur ke depan. PWGT Klasis Makassar Timur memiliki banyak sekali potensi, tetapi kita membutuhkan pengurus yang bisa mengangkat potensi itu yang masih tersimpan dan bermanfaat bagi banyak orang. Demikianlah, semoga PWGT Klasis Makassar Timur semakin jaya dan teguh mengarungi samudera pelayanan yang makin sukar dikejar. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pengurus pusat PWGT, anggota DPRD Kota Makassar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Camat Tamalanrea, Bapak Lurah Tamalanrea, Bapak Lurah Kapasa, serta segenap undangan yang hadir pada pembukaan persidangan ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam pelayanan dan terus bersinergi merawat persaudaraan antar sesama anak bangsa dan dengan bumi dan alam ciptaan Tuhan. Terima kasih kepada penasehat dan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, pengurus PWGT Jemaat, Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, Koordinator PWGT Wilayah 4, pimpinan Majelis Gereja serta pendeta-pendeta yang setia mendampingi kami selama 5 tahun. Memohon perkenan Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang mewakili Ketua Pengurus Pusat PWGT atau yang mewakili Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur memberikan sambutan. Terima kasih kepada panitia pengarah yang telah mempersiapkan materi persidangan ini, mendampingi kami selama proses persidangan ini berlangsung. Terima kasih kepada Jemaat Biringkanaya,
sebagai tuan dan nyonya rumah dan segenap panitia persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang bekerja bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatunya sehingga persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur saat ini dapat dibuka dengan baik. Demikian, Tuhan dimuliakan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Pada Matodolo Kure semangat. Sambutan yang ketiga akan dibawakan oleh pengurus pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja kepada Ibu Galmeria Kondorura. Dengan kasih kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Ketua PWGT Pusat, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf beliau berhubung saat ini beliau dalam kondisi yang tidak sehat. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, yang saya hormati Ketua Badan Perpikasi Klasis Makassar Timur beserta unsur yang ada, yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Gereja Seklasis Makassar Timur, Pendeta Jemaat, Pendeta Tugas Khusus, dan Pendeta Emeritus yang berkenan hadir, yang saya hormati pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, Klasis Makassar Tengah, dan pengurus PWGT Klasis Makassar, yang saya hormati pengurus OIG Klasis Makassar Timur, panitia persidangan, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur limpahan rahmat daripada Tuhan kepada kita semua, sehingga saat ini kita berhimpun di sini untuk melaksanakan salah satu panggilan organisasi untuk mengadakan persidangan kedua PWGT Klasis Makassar Timur. Semoga persidangan ini semakin menguatkan tali persaudaraan di antara kita dan ungkapan kesetiaan kepada Tuhan untuk terus melayaninya. Lebih daripada itu, kita juga berharap forum persidangan ini dapat mendorong aspirasi serta minat ibu-ibu PWGT sekitar pembinaan kerohanian dalam rangka mengembangkan kreativitas dan inovasi yang dapat menghidupkan pelayanan di jemaat-jemaat. Karena sesungguhnya Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat. Karena itu, penguatan Klasis sangat penting untuk berkiprah ke jemaat-jemaat, karena di sanalah warga PWGT ada dengan berbagai pergumulannya. Hadirin yang berbahagia,
dunia kita terus berubah. Kita akan memasuki sebuah era yang sangat powerful, syarat dengan persaingan global yang cenderung datar rasa dan sukar dikejar. Karena itu, sasaran prioritas kita adalah penguatan basis pelayanan, yaitu keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk menjadi pendidik yang utama dan pertama melaksanakan fungsi-fungsi keluarga terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya. JJ tidak dapat menggantikan sentuhan dan pelukan kita terhadap anak-anak dan suami yang kita cintai. Karena itu, bagi pengurus PWGT jemaat yang hadir di sini, benar-benar memperhatikan kondisi warga kita yang ada dalam tanggung jawab ibu-ibu. Lihat potensi-potensi apa yang perlu kita dorong. Karena itu dibutuhkan kemampuan ibu-ibu untuk memobilisasi unsur-unsur jemaat untuk diajak bersinergi. Kita adalah figur yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengorganisir peran dan partisipasi agar warga kita tergerak untuk memberi respon terhadap kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Kemampuan kita membuat narasi-narasi dengan mengeksplor tema-tema yang memiliki daya ungkit. People issue. Kita adalah figur yang harus menjawab masalah, bukan membuat masalah. Kemauan mengakses budaya kerja baru, mindset baru, basis ekonomi baru, berani melangkah dengan agenda besar untuk kemajuan. Kalimat yang tepat adalah amati warga kita agar kita bisa mengetahui di mana mereka menyimpan kuncinya, agar kita dapat membuka pintu hatinya agar mereka mau hadir dalam kegiatan-kegiatan PWGT. Tidak ada kata lain, kita harus hadir dalam pergumulan mereka. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, kita harus dengan semua anggota. Melalui kesempatan ini pula, pengurus pusat menghimbau kepada kita semua bahwa di lingkungan kita sekarang banyak hati yang menjerit diakibatkan berbagai dinamika kehidupan. Mungkin tidak terdengar oleh kita, tetapi itulah kenyataan. Karena itu, Klasis Makassar Timur dalam pelayanan pengurus pusat PWGT kita tempatkan sebagai salah satu klasis penyangga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, persidangan ini akan mengevaluasi hasil kerja kita yang kemarin, analisa apa yang telah kita lakukan selama ini, dan kekurangannya akan mendorong kita untuk melahirkan program-program baru. Efektifkan yang belum efektif, efisienkan yang belum efisien. Kita harus jadi produktif, fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang deras ini. Jika organisasi kita pimpin suasananya kering dengan nilai-nilai, berpalinglah pada kondisi internal kita bahwa sesungguhnya sebuah pergerakan mesti dimulai dari diri kita. Bahas usul-usul yang masuk dari jemaat dan harapan-harapan yang muncul dalam persidangan agar dapat dituangkan dalam GBPP. Garis besar program pelayanan sebagai hasil dari persidangan ke-14 sungguh syarat dengan makna. Pada satu visi bersama, yaitu bertambah teguh dalam iman untuk pelayanan bersama. Itulah sebabnya persidangan kita yang lalu menggumuli tentang kepemimpinan profil yang dapat mengeksplor sebuah narasi seperti apa profil klasis kita,
agar kita mendesain keputusan-keputusan yang dapat menjawab profil itu. Hadirin yang berbahagia, pengurus Klasis Makassar Timur bersama jemaat-jemaatnya telah banyak berbuat. Kita sering pantau lewat virtual, lewat medsos, bagaimana kerja ibu-ibu bukanlah fata morgana, tetapi sungguh nyata. Karena itu, pengurus pusat memberi apresiasi yang luar biasa dan kiranya terus menggerakkan peran dan partisipasi warga kita melalui sentuhan-sentuhan yang menyemangati, menggerakkan peran dan partisipasi mereka untuk pelayanan yang lebih luas. Harapan besar dalam doa kita semua, semoga pembinaan yang kita lakukan terimplementasi di dunia sosial dengan terus melakukan tindakan-tindakan real, karena sesungguhnya tindakanlah yang menyelesaikan suatu karya. Akhirnya, perkenankan saya mewakili pengurus pusat PWGT menyampaikan selamat bersidang. Kiranya persidangan ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang memiliki daya ungkit agar potensi yang masih tersimpan dapat bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, Bunda Irdania Patiung, bersama pengurus yang telah memimpin PWGT Makassar Timur 5 tahun yang lalu. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu ke pengurus pusat selama ini. Tuhan memberkati ibu-ibu semua dan berharap Dia jugalah yang akan menuntun kita meraih cita-cita pelayanan di masa depan untuk berbakti bagi bangsa dan berbagi bagi sesama. Terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur. Terima kasih atas kehadiran Pak Lurah, Pak Camat dan juga Ibu Kadis. Terima kasih ibu-ibu dari PWGT Klasis Makassar Tengah dan PWGT Klasis Makassar, Bapak Ibu tamu undangan yang boleh hadir bersama-sama dalam sukacita perayaan ini, di dalam persidangan ini. Kure sumanga, mohon maaf atas segala keterbatasan saya dalam menyampaikan sambutan ini. Terjagalah kita semua dalam kasih-Nya. Ketua PWGT Pusat, Ibu Dice Kondorura, SHMH. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur kepada Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Shalom. Izinkan saya menyampaikan salam dan hormat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepada rekan-rekan sekerja, pengurus Badan Pekerja Klasis dan Verifikasi Klasis Makassar Timur, kepada pengurus PWGT, pengurus pusat PWGT, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Wakil Sekretaris, kepada koordinator pengurus pusat PWGT yang ada di wilayah Makassar, kepada Ibu Ketua pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, Klasis Makassar Tengah dan Makassar, kepada Ibu anggota Dewan, kepada Bapak Lurah berdua, kepada rekan-rekan sekerja, para Bapak Ibu Pendeta, rekan sekerja, para ketua-ketua Mes Gereja dan segenap anggota Mes Gereja,
kepada pengurus organisasi intragerejawi tingkat klasis, kepada segenap utusan dari jemaat-jemaat yang boleh ada sampai saat ini, dan kepada semua yang boleh hadir dalam acara pembukaan persidangan ini. Tiada kata yang lebih indah dan patut kita ucapkan dalam suasana seperti ini selain mempersembahkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan, pemilik hidup dan persekutuan, yang memperkenankan kita menikmati kehidupan, mengalami kesehatan yang baik, dan selalu ada ruang dan waktu yang di dalamnya kita meniti hidup rencana dan kerja, termasuk salah satu di antaranya adalah melaksanakan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur sebagaimana yang sedang kita alami kini dan di sini. Patut kita bersyukur bahwa 2 tahun terakhir kita sulit mengadakan kegiatan seperti ini lewat tatap muka, tetapi karena penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa membuka ruang dan waktu bagi kita boleh ada ketika COVID-19 perlahan-lahan menjauh dari kita, dan kita boleh ada melaksanakan persidangan secara offline hari ini. Dan karena itu melalui persidangan ini perkenankan saya atas nama pengurus Badan Pekerja Klasis Makassar Timur menyampaikan selamat kepada ibu-ibu PWGT Klasis Makassar Timur yang melaksanakan persidangan hari ini. Dan berkenaan dengan itu, perkenankan saya untuk menyampaikan bahwa persidangan ini adalah pesta iman yang di dalamnya kita bersyukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita menikmati kasih-Nya melayani Dia selama kurang lebih 5 tahun dalam wadah PWGT. Dan karena itu melalui persidangan yang mulia ini kita akan membicarakan beberapa agenda penting. Yang pertama adalah mengevaluasi pelaksanaan keputusan persidangan pertama PWGT Klasis Makassar Timur yang diamanahkan kepada pengurus terpilih yang telah dikerjakan dan akan dievaluasi hari ini. Yang kedua akan membicarakan usul-usul yang muncul dari pengurus PWGT dari setiap jemaat-jemaat yang hadir dalam persidangan. Yang ketiga akan membahas pelaksanaan pokok-pokok tugas panggilan PWGT yang telah dijabarkan dalam pokok-pokok program PWGT 5 tahun ke depan. Yang keempat akan melaksanakan pemilihan pengurus PWGT Klasis Makassar Timur periode 2022 sampai 2027. Dan hal-hal yang lain yang dipandang krusial yang muncul dalam persidangan yang erat kaitannya dengan pelayanan bersama di lingkup PWGT Klasis Makassar Timur pada khususnya dan Gereja Toraja secara khusus ibu-ibu dalam Gereja Toraja pada umumnya. Dengan berdasar pada materi persidangan tersebut, maka semakin jelaslah bahwa substansi persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur hari ini adalah mengevaluasi implementasi pokok panggilan PWGT Pusat sejauh mana penjabarannya telah diaplikasikan oleh pengurus PWGT di Klasis dan diteruskan ke setiap jemaat dalam kurun waktu 5 tahun. Besar harapan kita semua kiranya melalui persidangan ini sungguh-sungguh dengan serius kita menggumuli pokok-pokok panggilan PWGT 5 tahun ke depan, sekaligus menindaklanjuti keinginan jemaat-jemaat dalam kalangan pelayanan PWGT yang kemudian diantar oleh ibu-ibu yang diutus datang di sini untuk menyampaikan keinginan ibu-ibu untuk seterusnya akan dikerjakan. Perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa semoga saja setelah selesai persidangan ini program-program yang ibu-ibu akan buat adalah betul-betul bukan keinginan, tetapi adalah sebuah kebutuhan yang harus dinyatakan kepada ibu-ibu kita. Saya bangga sekali bahwa salah satu organisasi yang paling rapi dalam Gereja Toraja adalah Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Dan karena itu segala bentuk pakaian diatur sebaik mungkin dalam aturan main, termasuk nama diatur serapi mungkin. Tetapi menurut perasaan saya, semakin banyak aturan semakin ribet mengerjakan aturan-aturan itu. Semoga saja tidak seperti yang kumaksudkan, tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada catatan yang perlu dicatat di sini, termasuk nama itu kalau bisa digumuli kembali untuk seterusnya dipikirkan, karena agak ironis kedengarannya bagi saya ketika itu tidak diseringkan dengan baik. Karena tadi malam saya coba-coba ikuti dan mohon ini dipertimbangkan
hanya penyampaian saja kepada saudara-saudara dengan membandingkan instansi-instansi pemerintah yang tetap memakai nama suaminya. Ini hanya dicatat saja untuk kemudian dipertimbangkan. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kota Makassar yang berkenan hadir hari ini untuk menyampaikan sambutan-sambutan. Sebagaimana yang Pak Wali Kota katakan, kita diharapkan untuk menjagai anak kita. Dan kamu-kamulah ibu-ibu ini penjaga paling dekat dengan anak-anak yang kadangkala dimarahi suami kalau tidak urus anak-anak. Tetapi tidak berarti bahwa suami tidak penting mengurus anak, tetapi ini penting nanti ibu akan sampaikan kepada kami ibu-ibu, karena seringkali kami larut dengan organisasi lupa urus anak dan suami. Semoga tidak seperti itu yang terjadi. Kepada PWGT, pengurus pusat PWGT yang dengan serius bersama dengan koordinator wilayah 4 senantiasa mendampingi ibu-ibu kami yang ada di Makassar Timur dalam rangka mempromosikan kegiatan PWGT dalam lingkup Gereja Toraja. Kepada pengurus PWGT Klasis Makassar Timur yang telah menjadi partner kerja yang baik selama kurang lebih 5 tahun dalam pelayanan bersama di Klasis Makassar Timur. Tak dapat dipungkiri bahwa PWGT Klasis Makassar Timur banyak kali memperlihatkan wajah-wajah Makassar Timur dalam event-event kegiatan besar Gereja Toraja, ketika kemarin menjadi juara 1 dalam lomba Pesparawi Nasional untuk Gereja Toraja, dan itu yang membuat Makassar Timur dikenal di Gereja Toraja, salah satunya itu. Dan karena itu kiranya hal ini tidak berhenti sampai di sini. Ini adalah tantangan serius bagi pengurus baru yang akan datang dalam melanjutkan program-program yang telah diraih sampai pada hari ini. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan sekerja para majelis gereja, secara khusus para PMG yang senantiasa menjadi partner kerja ibu-ibu di jemaat dalam rangka menyukseskan program-program yang disampaikan Klasis kepada kita sekalian. Kepada semua pihak yang telah banyak berpartisipasi dalam pelayanan bersama di kalangan PWGT Klasis Makassar Timur, secara khusus atas tersenggalanya persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur, saya sungguh mengapresiasi Ketua Panitia bersama dengan segenap panitia yang dengan dedikasi yang tinggi bekerja luar biasa, yang tadinya mereka merencanakan untuk buat kegiatan di hotel, tapi saya mengatakan jangan. Kalian yang selalu berbicara keugaharian, lalu kemudian pergi dibawa di hotel, apakah itu tidak berbanding terbalik? Dan pada akhirnya ternyata tempat ini jauh lebih indah daripada hotel ketika didesain dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan untuk apa yang boleh dibuat. Dengan desain-desain seperti ini, bermunculanlah daya kreasi dari ibu-ibu ketika kegiatan dibuat seperti ini di sini. Dan akhirnya perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya untuk semua keterbatasan dalam mendampingi pengurus PWGT Klasis Makassar Timur sampai pada masa kerja saat ini, dan juga kepada panitia persidangan yang telah menjalankan tugas sampai hari ini. Banyak sekali keterbatasan yang kami buat kepada kita sekalian. Sekali lagi dari hati yang tulus mohon dimaafkan. Doa dan harapan kami perjalanan PWGT di jemaat-jemaat seklasis Makassar Timur 5 tahun ke depan akan semakin meningkat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikian sambutan kami sampaikan. Atas segala keterbatasan kami mohon dimaafkan. Selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar kepada Ibu Dr. Gigi Irma Awalia MSI. Dengan kasih kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang saat ini sedang berada di luar kota untuk melakukan kajian tentang Perda Kota Layak Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua BPK Klasis Makassar Timur, yang kami hormati pengurus pusat PWGT, yang kami hormati Ketua PWGT Makassar Timur, Ketua PWGT Makassar Tengah, Ketua PWGT Makassar. Yang kami hormati pengurus PWGT Klasis Makassar Timur, yang kami hormati Ketua BPK Makassar Timur, itu sudah ya. Yang kami hormati Ketua PMG Jemaat Biringkanaya dan seluruh peserta persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur dan tamu undangan yang sama kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir, dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi di sini dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan persidangan 2 PGWT Klasis Makassar Timur. Hadirin yang kami hormati, ingin kami sampaikan bahwa visi Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi adalah menuju kota dunia yang nyaman untuk semua. Ini tentunya harus nyaman juga untuk perempuan dan juga untuk anak. Program Bapak Wali Kota Makassar ada namanya Makassar Recover, karena kita setelah melewati masa pandemi dan mudah-mudahan kita tidak mengalami lagi seperti itu. Makassar Recover adalah sebuah upaya untuk mengembalikan imunitas dan proses adaptasi sosial yang dilakukan dengan pendekatan teknologi dan edukasi. Teknologi kemarin banyak kita gunakan seperti Zoom ya. Anak sekolah menggunakan Zoom. Dan ada satu lagi program Bapak Wali Kota, yaitu program Jagai Anak Ta. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPK, program Jagai Anak Ta ini adalah salah satu upaya mitigasi sosial untuk mendorong seluruh pihak untuk memberi ruang bagi anak dalam hal tumbuh kembangnya. Tentunya dengan perlindungan yang maksimal untuk anak kita. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Fakta di Kota Makassar setiap tahunnya ini meningkat jumlahnya. Kita ketahui perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terjadinya tindak kekerasan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, karena pemahaman masyarakat kita masih kental bahwa perempuan dan anak ini subordinat dari laki-laki, kelompok yang lemah. Kedua, belum sinergitasnya layanan korban kekerasan perempuan dan anak. Yang ketiga adalah tingkat ketahanan keluarga yang masih rendah. Untuk itu kami harapkan mungkin nanti kita DP3A dan seluruh PGWT untuk bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam hal program dan kegiatan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan menetapkan berbagai kebijakan yang dituangkan melalui program dan kegiatan dalam rangka pencegahan yang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dan dengan keterlibatan semua pihak dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Kami punya layanan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak. Letaknya ada di Jalan Nikel.
Ya, jadi UPTD PPA ini sendiri mempunyai 7 layanan. Yang pertama adalah pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat yang merupakan korban kekerasan itu bisa mendatangi langsung UPTD PPA ataukah bisa melalui hotline atau bisa melalui call center 112, bisa melalui media sosial, ada Instagram, ada Facebook, UPTD PPA Kota Makassar. Yang kedua adalah pengelolaan kasus. Jadi begitu ada yang melapor, kita harus melakukan asesmen dulu. Ketiga, ada mediasi. Kami mempunyai tim reaksi cepat namanya. Ada juga tim mediator kami. Kemudian yang keempat adalah pendampingan kasus. Dalam hal ini kami punya tenaga psikolog. Kami punya tim bantuan hukum. Kami sudah melakukan kerjasama dengan LBH Apik, Peradi, dengan lembaga bantuan hukum lainnya. Ada layanan rumah aman atau tempat penampungan sementara. Ini untuk korban kekerasan. Kami punya 2 tempat, terpisah antara laki-laki dan perempuan. Ini untuk mencegah terjadinya masalah baru lagi kalau kita gabung. Kemudian yang kelima adalah rekomendasi nikah. Ini yang ke-7 ya. Ya, sudah ke-7 rekomendasi nikah. Nah, rekomendasi ini kami sudah melakukan kerjasama dengan pengadilan ya dalam hal pemberian dispensasi perkawinan anak. Jadi kewenangan itu diberikan oleh pengadilan untuk kita berikan rekomendasi nikah ketika anak itu mau melakukan perkawinan. Berdasarkan undang-undang perkawinan yang terbaru, usia 19 tahun baru boleh menikah. Tetapi ketika ada anak yang mau menikah di bawah usia 9 tahun harus mendatangi UPTD PPA untuk meminta rekomendasi nikah. Itu pun diberikan ketika itu sudah dalam situasi darurat. Mengerti ya mungkin. Jadi ketika mungkin anak ini sudah hamil, itu bisa kita berikan, tetapi dengan syarat harus ada surat keterangan dari ahli atau spesialis obgyn dan juga menyertakan USG. Kita tidak mau ada celah untuk perkawinan anak. Itu. Data kami yang ada di UPTD PPA sampai saat ini di bulan Oktober sudah menangani kasus sebanyak 416 kasus. Tentu ini kasus bukan menjadi kebanggaan kami, justru ini menjadi tantangan kami ke depan bagaimana menekan angka kekerasan perempuan dan anak. Angka ini berdasarkan jenis kekerasannya yang tertinggi adalah kekerasan terhadap anak. Yang kedua adalah ABH, anak berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, kekerasan terhadap perempuan. Ini dari jenis kekerasannya. Nah, dari bentuk kekerasannya yang tertinggi adalah kekerasan seksual. Yang kedua adalah kekerasan fisik dan yang ketiga adalah penelantaran. Untuk itu kami harapkan dari hasil persidangan nanti ada keputusan-keputusan atau ada kebijakan terkait bagaimana upaya kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Supaya kita sama-sama bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar. Hadirin yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, mohon izin kembali agar kedepannya kita bisa berkolaborasi, sering berkoordinasi, bersinergi, bagaimana nanti kita kedepannya menciptakan suatu program atau inovasi, bagaimana supaya tidak ada lagi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Pada masa pandemi, kasus itu sangat meningkat. Kenapa? Mungkin karena tingkat stres kita pada saat itu tinggi.
ya, ada yang dipecat, kesulitan ekonomi, stres di rumah terus, tidak kemana-mana. Otomatis kadang-kadang kekerasan itu tidak bisa kita hindari. Kesel sama anak, kita pukul. Kesel sama istri, kita melakukan kekerasan. Dan memang tadi di UPTD PPA itu kasus KDRT yang paling tinggi untuk perempuan. Baik, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilafan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikianlah sambutan-sambutan yang telah kita dengarkan bersama. Diucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membawakan sambutannya. Secara khusus kepada Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar atau yang mewakili. Semoga apa yang telah disampaikan, yang telah kita dengarkan bersama boleh menjadi satu inspirasi dalam persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan mulai hari ini 4 sampai 5 November 2022. Dengan demikian, selesailah sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Acara pembukaan persidangan 2 PWGT Klasis Makassar Timur yang telah kita lalui bersama. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, serta para utusan persidangan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Teriring doa, semoga kita semua senantiasa sehat dan terus diberkati dalam menjalani anugerah Tuhan. Akhirnya, kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam membawakan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat siang. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih, selamat beristirahat.